مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Saking hebatnya ada seorang wali min auliyaillah namanya Al-Imam As-Sayyid Muhammad Sahibul Mirbat di kota Oman. Ini seluruh nasab para Ahlul Bait dari Sayyidina Husain, khususnya dari Bani Alawi, kembali kepada Sayyid Muhammad Sahibul Mirbat. Beliau terkenal orang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, itu satu kampung manusia yang fakir miskin seluruhnya kebutuhannya dipenuhi oleh beliau, ditanggung. Tidak ada yang kelaparan, semuanya makmur. Kaya raya beliau. Beliau cari satu kampung mana yang susah dikasih nafkah, dikasih makan. Belum puas dengan pahala sedekah kepada manusia, beliau cari jin yang fakir miskin. Akhirnya dibangun 100 rumah. 100 rumah kosong, gak ada penghuni. Disitulah penghuninya bangsa jin, 100 rumah. Setiap hari beliau tanggung nafkahnya 100 rumah bangsa jin. Al-Habib As-Sayyid Muhammad Sahibul Mirbat namanya. Itu diceritakan dalam biografi beliau. Itu. Jadi ada daripada bangsa jin. Ada satu kitab, ini saya sengaja bawa. Nah, kitab namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ini satu jilid membahas tentang jin. Disarahkan juga lebih lengkap oleh Imam Suyuti, judulnya Al-Luqat Al-Marjan fi Ahkamil Jan, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Ada kisah menarik. Kisahnya bahwa bangsa jin seluruhnya ini berasal dari satu jin yang pertama kali Allah ciptakan. Namanya Sumia. Namanya Sumia. Sumia ini yang disebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Khalaqal jan mim marijin min nar. Allah ciptakan jan, yaitu jin, mim marijin min nar, dari kobaran api yang menyala-nyala. Karena mereka diciptakan dari api. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Naisabur, Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijin min nar, diciptakannya bangsa jin dari kobaran api yang menyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan diciptakan Nabi Adam sebagaimana yang aku telah jelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Nah, ini diceritakan di dalam kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Substansi daripada cerita tersebut, Allah Ta'ala ciptakan ini bangsa jin sebelum 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Jadi bangsa jin terlebih dahulu sebelum Nabi Adam. Makanya di dalam Al-Quran kita bisa ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa jin dahulu baru manusia? Karena yang ciptaan pertama yaitu bangsa jin dulu baru manusia. Makanya urutannya itu Allah sebutkan jin dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, yang pertama kali Allah ciptakan namanya Sumia. Bangsa jin pertama Sumia. Dia hidup di dunia. Kemudian Allah ciptakan pasangannya. Jadi di dalam kitab Akamul Marjan ini menceritakan bahwa bangsa jin ini juga ada proses pernikahan, ada walimah, ada pesta pernikahan juga. Bahkan mereka juga ada jamuan makan. Dibuat pesta layaknya manusia, ya'kuluna wa yashrabuna. Mereka makan, mereka minum, dan mereka menikah. Itu bangsa jin. Nah, ini Sumayyah ketika Allah ciptakan ke dunia, dia minta kepada Allah beberapa syarat atau beberapa permintaan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, tamanni, silakan engkau berangan-angan, silakan engkau minta apa saya akan kasih, kata Allah Ta'ala. Permintaan pertama, kata Sumia, saya minta yaro, bisa melihat segala sesuatu di dunia. Wala yuro, tapi tidak bisa dilihat. Nah,
Makanya jin kan kita gak bisa lihat, tapi dia bisa lihat kita. Itu permintaan dari jin pertama, sumiyah. Minta yara wala yura, bisa melihat dan tidak bisa dilihat. Makanya jin itu asal kata dari kata janna. Fa idza janna alaihi lail, dalam Al-Qur'an, apabila janna alaihi lail, malam sudah tertutupi dengan kegelapan. Jadi makna jin itu dari kata tertutupi. Tertutupi. Maknanya kita ini tertutupi untuk bisa melihat mereka. Makanya namanya jin atau jan atau jinniun. Itu disebutkan oleh pakar bahasa Arab dunia, Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau ceritakan dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Permintaan tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kemudian permintaan kedua, kalau kami mati, jadi mereka juga mati juga. Mati. Bilal bin Rabah, diceritakan oleh As-Suyuti dalam kitab Luqat Marjan fi Ahkamil Jan. Pernah Nabi perintahkan untuk mengambil air wudu. Wahai Bilal, idhab, pergilah kamu. Wabhath bi'rah, carilah sumur. Kemudian kalau dapat sumur, ambillah air. Saya mau gunakan untuk wudu. Sayyidina Bilal cari, dapat satu sumur. Ketika dapat satu sumur, ternyata ada orang berdiri di situ. Kata Bilal, saya minta izin mau ambil air. Kata orang tersebut, tidak boleh. Akhirnya kata Bilal, oh tidak bisa, saya harus ambil, ini Nabi yang suruh, Rasulullah yang suruh, saya harus ambil sampai dapat itu air. Akhirnya berkelahi, terjadi duel antara Bilal dengan seseorang tersebut. Pada akhirnya Bilal membunuh orang itu hanya untuk mengambil air Nabi Muhammad SAW. Selesai ambil air itu, kembali kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini air wudunya. Nabi wudu. Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tadi ada yang menghalangi saya mengambil air wudumu. Kata Nabi, siapa? Ada seseorang di sana. Kata Nabi, oh itu huwa minal jan, itu dari bangsa jin. Kata Nabi SAW, coba irji, kau kembali ke tempat tadi, pasti sudah tidak ada. Sayyidina Bilal kembali ke tempat tadi, di sumur tersebut ternyata sudah tidak ada jenazahnya. Nah, ini Sumiyah sudah meminta kepada Allah, kalau di antara kami ada yang mati, ada yang wafat dari bangsa jin, maka langsung dia punya jenazah dibawa ke bintang surya. Tharoya, hilang, tidak dikuburkan di bumi, tapi dikuburkan di bintang Tharoya. Biasa bahasa sekarang bintang surya, itu bahasa Arab. Tharoya, Nabi sering menyebutkan dengan bintang Tharoya, dan ini sejarahnya ada panjang dalam satu sesi, nanti kita akan bahas tentang sejarah bintang Tharoya. Permintaan yang ketiga, ya Allah, jadikan kami, saya dan anak turunan saya, setiap kali tua balik muda lagi. Enak itu ya, sudah tua balik muda lagi, tua balik muda lagi. Itu permintaan bangsa jin itu, Sumiyah. Jadi gak mati-mati ya, balik lagi. Makanya umurnya bangsa jin itu panjang, ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun. Nah, Sumiyah ini meminta tersebut, doa kepada Allah agar bisa melihat tapi tidak bisa dilihat. Kalau mati atau wafat, pindah langsung ke bintang Soraya. Kemudian ya, cerita ini berlanjut, itu diceritakan punya anak turunan, punya anak turunan. Yang ketiga tadi, kalau yang tua jadi muda ya, yang tua jadi muda. Nah, itu kisah Imam Jauhar itu, mereka bangsa jin yang hadir pengajian Imam Jauhar, mereka itu orang-orang yang belajar kepada Nabi. Padahal Imam Jauhar ini sekitar abad-abad keempat apa kelima Hijriah, berarti 400-500 tahun setelah Nabi wafat. Berarti jin ini umurnya panjang, itu umurnya panjang. Lanjut kepada kisah Sumiyah. Sumiyah akhirnya nikah dengan jin wanita yang Allah ciptakan, punya turunan banyak. Di antara turunannya ini buat kerajaan-kerajaan di dunia. Ketika sudah buat kerajaan di dunia, berperang.
memperebutkan kekuasaan. Ini yang ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata malaikat, ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan khalifah di muka bumi? Ini sama seperti yang ada di bumi saat ini, mereka itu merusak dan menumpahkan darah. Nah ini artinya sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk di bumi yang menumpahkan darah. Nah inilah bangsa jin dari anak turunan Sumiyah. Kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat, kalau begitu pergi ke bumi, musnahkan jin-jin. Allah perintahkan malaikat karena mereka melakukan kerusakan di bumi. Turunlah malaikat. Ketika malaikat turun, terjadi peperangan antara bangsa jin dengan malaikat. Akhirnya malaikat menang. Bangsa jin sebagian dibunuh, sebagiannya lari ke Al-Jazair, ke pulau-pulau. Wallahu alam pulau-pulau yang di mana mereka lari ke situ. Jadi banyak sembunyi di pulau-pulau terpencil. Sisanya dibunuh. Nah, ketika dibantai ini bangsa jin, dibunuh bangsa jin, ternyata pada waktu itu ada jin yang melahirkan. Jin yang bertelur, bukan melahirkan, jin yang bertelur, maka menetas lahir seorang jin yang masih bayi. Maka ada malaikat yang melihat itu anak jin, dia rasa kasihan. Sisa anak bayi, bukan anak bayi ya, jin bayi. Ya, susah ini kalimat. Jin bayi. Akhirnya apa? Ini malaikat minta izin kepada Allah. Ya Allah, ini sisa satu bayi jin. Boleh saya asuh dia untuk bawa ke dunia malaikat? Allah izinkan. Maka dibawalah dia ke dunia malaikat. Dididik oleh malaikat-malaikat yang top-top ya. Malaikat Jibril juga menjadi gurunya. Diceritakan dalam kitab Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Ketika dididik dia menjadi orang berilmu, menjadi ahli ibadah yang nantinya namanya adalah iblis. Nah, makanya Imam Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub itu menceritakan sebelum diberikan gelar iblis, dia punya nama Azazil. Azazil ini Al-Ghazali menceritakan menjadi pemimpin ahli ibadah di kalangan malaikat. Paling berilmu, paling soleh, paling alim, paling bertakwa, iblis. Sebelum diberikan gelar iblis namanya Azazil. Akhirnya Allah Ta'ala ciptakan manusia pertama, Nabi Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, maka malaikat sujud. Yang tidak mau sujud iblis. Maka iblis ini bukan malaikat, iblis dari bangsa jin. Karena di ayat yang lain Allah nyatakan wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaka an amri rabbih. Dalam Al-Qur'an disebutkan iblis dari bangsa jin, fafasaka an amri rabbi, tapi dia menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau. Dia katakan, Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuka. Apa yang menghalangimu untuk sujud di saat aku perintahkan kepadamu? Dia katakan apa? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Akhirnya tidak mau dia. Gelar-gelar kehormatan yaitu al-abid, al-muttaqi, az-zahid, al-alim, ahli ibadah, orang yang sangat bertakwa, ahli ilmu, yang sangat zuhud terhadap dunia. Semua gelar-gelar kehormatan Allah cabut semua karena sebab penyakit sombong. Padahal gurunya itu malaikat. Gurunya malaikat, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang ada di alam malakut. Tapi di saat punya sifat tidak baik, sifat sombong, maka Allah cabut semua gelar kemuliaan. Makanya ini dosa klasik, dosa yang sudah lama.
yang dilakukan oleh iblis. Nah, iblis ini kalau secara bahasa itu diambil dari kata iblas. Iblis dari kata iblas. Iblas artinya dari kata ablasa, yang memiliki arti ya isa min rahmatillah, terputus atau putus asa dari rahmatnya Allah. Itu arti daripada iblis.